Nah, ini bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Kita tidak kufur. Mereka mengatakan demikian. Tidak beradab kepada Allah. Tanda Allah cinta sama dia. Dia boleh. Kemudian di antaranya misalnya, ya, menyangka Allah akan menolak amal solehnya tanpa sebab. Ini juga aduh, saya tidak diterima oleh Allah. Ya, ini enggak benar. Ya, kita sudah beramal soleh, kita berusaha, kita tidak memastikan kita pasti diterima, tapi kita husnudzon. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Saya enggak yakin. Tapi kalau menyangka Allah pasti tolak amalan saya, enggak boleh. Kecuali kalau kita riya, ya mungkin kita bilang ya Allah tolak. Tapi kita berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan seseorang. Orang sudah berusaha, masa Allah tolak? Ya, sudah beramal ini, sudah beramal sini, ya. Kemudian Allah tolak dan Allah tidak terima amal seseorang, ya. Misalnya juga ke-10, prasangka Allah tidak menerima taubat. Taubat orang yang bersungguh-sungguh. Jangan berprasangka buruk, ya. Allah gimana? Saya sudah pernah lakukan apa Allah terima taubat saya? Kayaknya enggak. Itu prasangka buruk. Itu dari setan. Membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk putus asa kemudian kita prasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan terima taubat kita. Ini bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Kita tidak memastikan tapi kita husnudzan. Tapi memastikan tidak bakalan diterima itu suudzon. Tidak bakalan diterima suudzon, enggak boleh. Ya. Kemudian di antaranya misalnya ya 11 ya. Ini berkaitan dengan akidah. Habis azan kita lanjutkan sebentar lagi. Di antara bentuk Allah Ta'ala misalnya menyatakan zahirnya adalah kufur, syirik, tasbih, ya, sebagaimana perkataan para penolak sifat. Ayat sifat begitu banyak, Allah bilang Allah punya tangan, ya, kemudian Allah mencintai, begitu banyak ayat sifat, kata mereka ini zahirnya kufur, enggak boleh kita beriman, harus takwil. Subhanallah. Ini suudzon sama Allah. Maka Allah harus dengan kekufuran, dan itu disampaikan oleh sebagian mereka, ini ayat-ayat zahirnya syirik. Subhanallah. Ada sebagian mereka bahkan mengatakan ayat-ayat syirik, ayat-ayat kufur. Mereka mengatakan demikian. Tidak beradab kepada Allah. 12 membutuhkan anak, ya, atau partner dan lain-lain. Ini juga bentuk suudzon kepada Allah. Sebagaimana perkataan orang-orang falasifah, mereka mengatakan Allah hanya tahu secara global, tidak secara detail. Dan ini terkadang kita seakan-akan Allah tidak tahu yang terjadi dilakukan oleh si kafir fulan, si munafik. Allah tahu semuanya. Terus kita bilang kenapa? Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Tidak ada satu daun jatuh pun Allah tahu. Semua yang mereka lakukan terjadi di alam semesta sekarang. Sekarang wabah di mana-mana. Baghdadi, dalam kitab Tarikh Baghdad menyebutkan kisah dalam biografi kalau tidak salah bahwasanya dia punya budak, seorang wanita. Budak tersebut cantik, ya. Dan dia mu'jab biha, dia senang dengan budak tersebut. Sepertinya dia baru beli budak tersebut, kemudian budak tersebut tidur sama dia. Di malam hari dia terjaga. Dan ini budak kemana? Maka dia cari ke rumahnya, ternyata di pojok si budak wanita lagi sholat malam. Kemudian dia berdoa dalam doanya. Dia berkata, Allahumma bihubbika li ighfirli. Perhatikan doanya, dia mengatakan, ya Allah, karena cinta. Jangan katakan demikian, tapi katakanlah, jangan kau katakan karena cintamu ya Allah kepadaku, ampunilah aku. Tapi ucapkanlah karena cintaku kepada engkau ya Allah, ampunilah aku. Kemudian budak wanita ini yang kemudian dia mengatakan, "Keluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam." Bagaimana Allah tidak cinta kepada aku? Lihat, husnudzon kepada Allah luar biasa. Husnudzon, ya. Allah cinta kepada aku, buktinya Allah keluarkan aku dari syirik kepada Islam. Dan Allah cinta kepada aku, buktinya Allah bikin kau tidur, Allah bikin saya bangun salat malam. Kalau saya bisa bangun malam, kenapa? Berarti Allah cinta sama saya. Ya. Kemudian subhanallah. Ini doa seperti ini memang dipersilahkan oleh para ulama, mengatakan boleh memang tidak boleh. Tapi intinya saya ingin sampaikan, wanita ini, budak ini orang tuanya. Berarti kan ini Allah sayang sama dia. Nabi mengatakan fiddin, barang siapa yang Allah ingin dikembalikan, ingin
Ada orang yang tiap hari Masya Allah dia sisihkan gajinya sekian persen, kemudian dia sedekah, yang lain pelit. Ini berarti tanda Allah cinta sama dia. Dia boleh husnudzon. Dia boleh merasakan Allah cinta kepada dia, nggak ada masalah. Cuma kalau memastikan memang ini perkara lain, banyak ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi budak ini merasakan dia dicintai oleh Allah Subhanahu dengan husnudzon kepada Allah. Dan dia berkata dalam doanya, ya Allah, karena kau cinta kepadaku, dia bertawassul dengan sifat Allah. Ya, sifat cinta Allah kepada hambanya. Ya Allah, karena kau cinta kepadaku, ya, dengan kau cinta kepadaku, ampunilah aku. Akhirnya waktu sang majikan menegur, katakanlah begini dan begini, katakanlah karena aku mencintaimu. Kata dia, tidak ya majikanku, sungguhnya Allah mencintaiku karena Allah telah membangunkan aku di malam hari salat malam sementara engkau dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang alim ini, qadhi ini berkata, anta hur liwajhillah, anti hur liwajhillah. Maka dia pun, wahai budak, kau saya bebaskan karena Allah. Subhanallah, waktu dia dibebaskan dia berkata, ya, wahai tuanku, kau telah menghilangkan aku dari 2 pahala menjadi 1 pahala, ya, karena di antara disebutkan oleh Nabi 2 pahala kalau seorang budak yang dia taat kepada Allah kemudian menjalankan tugasnya dengan baik kepada majikan dapat 2 pahala. Pahala dari Allah sebagai budak yang taat dan pahala sebagai budak yang taat kepada majikannya. Ya, intinya budak wanita yang salehah. Dan di antara yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, berprasangka buruk kepada Allah tatkala seorang meninggalkan sesuatu, dia menyangka Allah tidak akan menggantinya dengan lebih baik. Nabi SAW berkata, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Harus yakin, kalau enggak yakin repot. Seorang meninggalkan perbuatan buruk, tapi ingat harus karena Allah. Harus karena Allah. Misalnya dia meninggalkan perbuatan riba, bukan karena omongan orang, bukan karena enggak enak sama komunitas, bukan karena teman-teman sudah hijrah saya belum. Tidak, dia meninggalkan karena Allah. Man taraka syai'an lillah, harus karena Allah. Setelah itu dia harus husnudzon, yakin. Dia kalau dia menyangka Allah tidak ganti lebih baik, berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suudzon, dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun 'abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku yang dia sukai. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Oleh karena seorang berusaha berprasangka baik kepada Allah, namun ingat persangkaan baik tersebut disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh buruk seorang kemudian dia bermaksiat dan dia menyangka dia masuk surga, itu namanya persangkaan buruk kepada Allah. Berarti Allah tidak hakim, Allah tidak bijak. Bagaimana Allah membiarkan tukang pelaku maksiat dimasukkan dalam apa? Surga. Ya, ini namanya persangkaan buruk, persangkaan tidak pada tempatnya. Tapi demikian saja kajian kita para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang tafsir surat Yusuf yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.